Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada seluruh anggota Federasi Sekat Pekerja Metal Indonesia dimanapun berada, saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan sekaligus menginstruksikan dalam rangka memperingati hari jadi Federasi Sekat Pekerja Metal Indonesia yang ke-24, bertepat dengan tanggal 6 Februari 2023. Saudara-saudara sekalian, kita Federasi Sekat Pekerja Metal Indonesia hari ini sudah memasuki usia yang ke-24 tahun. Kita patut bersyukur anggota kita sekarang di seluruh Indonesia sudah terdiri dari 27 provinsi. Kemudian tidak lebih dari 39 kabupaten kota dan hampir di 100 kabupaten kota di mana PUK-PUK kita berada. Jumlah anggota kita hari ini sebanyak 220.000 tersebar di seluruh Indonesia. Tentu ini adalah sebuah capaian, ini tentu adalah sebuah kerja keras kita bersama bahwa hari ini FSMI sudah bisa memasuki usia yang ke-24 tahun. Dalam rangka ulang tahun yang ke-24, FSMI sudah memutuskan sebagaimana lazimnya kita sebagai organisasi gerakan, sebagai organisasi gen perlawanan, kita sudah putuskan 6 Februari kita akan aksi untuk kawan-kawan Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat kita pusatkan di DPR RI. Untuk kawan-kawan di luar provinsi tadi, saya instruksikan untuk melakukan aksi di wilayah masing-masing di gedung DPRD, baik itu kota maupun provinsi, di daerahnya masing-masing. Ada 6 isu yang kita tuntut dalam aksi ulang tahun FSMI ini. Yang pertama adalah kita tolak isi daripada Perpu nomor 2 tahun 2024. Yang kedua, kita dengan tegas menyatakan menolak RUU Omnibus Law tentang kesehatan, di mana isi daripada RUU Omnibus Law kesehatan ini akan mereduksi atau akan menghilangkan bagaimana yang selama ini kita sudah dapatkan melalui Undang-Undang SJSN, Sistem Jaminan Sosial, yang turunannya adalah BPJS. Yang ketiga, kita minta perketat pengawasan tentang K3. Morowali, kawan-kawan kita meninggal sia-sia, meninggal begitu saja akibat daripada K3 yang tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, kita juga menolak di mana pemerintah DKI akan melakukan jalan berbayar. Nah, tentu ini akan menambah beban bagi kita semua, para pekerja khususnya, dan saya yakin pada masyarakat umum. Yang kelima adalah tentang perlindungan terhadap buruh OS outsourcing di BUMN. Kita sangat prihatin, justru di perusahaan-perusahaan negara, teman-teman kita para karyawan-karyawan outsourcing kondisinya sekarang sangat memprihatinkan. Maka kami minta perlindungan hak terhadap para pekerja outsourcing di perusahaan-perusahaan BUMN, terutama di sektor listrik negara PLN. Pekerja alih daya sekarang upahnya justru berkurang. Pekerja dibebankan untuk membayar atau menalangi ketika pelanggan tidak bayar pada saat waktu pembayarannya dengan hanya untuk mengejar target, seolah-olah nihil, tidak ada tunggakan di wilayah-wilayah tertentu. Ini dibebankan kepada para pekerja. Udah upahnya diturunkan, kemudian juga dia dibebankan untuk laporan tiap bulan, tidak ada tunggakan. Kemudian yang keenam, kita menuntut, kita meminta tidak boleh ada diskriminasi kepada para pekerja-pekerja Indonesia
pekerja-pekerja lokal terhadap pekerja-pekerja asing. Sangat miris bagi kita. Ironi sekali, ya, kerja di negeri sendiri sudah upahnya lebih kecil daripada pekerja asing yang skillnya sama, ya, yang job kerjaannya sama. Ya. Maka inilah 6 tuntutan FSPMI di hari ulang tahunnya yang ke-24. Dengan demikian, saya instruksikan kepada seluruh anggota FSPMI, mari kita nyatakan, mari kita gelorakan perlawanan, penolakan terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada kita kaum pekerja, kaum buruh. Tanggal 6 Februari 2024 adalah hari lahirnya FSPMI. Kemudian kawan-kawan seluruh anggota FSPMI, tahun 2023 juga dalam rangka ulang tahun FSPMI, kita sudah menyatakan diri. Strategi perjuangan kita adalah konsep, lobby, aksi, dan politik. Maka dalam kesempatan ini saya meminta kepada seluruh anggota FSPMI, Rapim FSPMI yang kedua periode kepengurusan tahun 2021 sampai 2026 sudah bersepakat, sudah memutuskan kita akan totalitas semua daya upaya kita, semua kemampuan kita akan kita gunakan untuk bagaimana partai buruh, di mana partai yang FSPMI salah satu organ pendiri, salah satu organ yang menghidupkan kembali partai buruh untuk memenangkan partai buruh di tahun 2024. Momentum hari ulang tahun ini sebagai wujud nyata konsistensi dan komitmen FSPMI. Saya katakan FSPMI tahun 2023 sedang meletakkan pondasi dasar untuk bagaimana buruh bisa masuk ke area kekuasaan secara konstitusional melalui partai buruh. Karena 2023 lah yang akan menentukan bagaimana nanti 2024 partai buruh menuju atau meraih kemenangan. 2023 inilah kerja-kerja keras kita, kerja-kerja nyata kita untuk bagaimana 2024 partai buruh bisa memenangkan dalam perhelatan pemilu yang akan digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saya berharap kepada kita semua, mohon keikhlasan hati, mohon kebesaran jiwa, dan mohon kesungguh-sungguhannya untuk kita FSPMI, para pendiri FSPMI yang meletakkan pondasi 1999 gerakan buruh di Indonesia menjadi role model gerakan buruh di Indonesia. Saya bersyukur dan saya merasakan beliau-beliau berhasil meletakkan itu. Nah, kita sekarang, di era kita, di masa kita sekarang, kita diamanahi untuk meletakkan fondasi bagaimana buruh masuk ke area kekuasaan secara konstitusional melalui partai buruh. Maka ulang tahun FSPMI yang ke-24 ini saya minta, saya instruksikan kepada seluruh anggota, nyatakan bahwa FSPMI akan masuk ke area kekuasaan melalui partai buruh secara konstitusional. Terima kasih kawan-kawan semua. Saya Riden Hatta Maji sebagai Presiden Federasi Kepekerjaan Metal Indonesia mengucapkan terima kasih. Mari kita song-song menuju hari ulang tahun FSPMI yang ke-24 6 Februari 2024. Saya minta seluruh anggota bersama-sama melakukan kegiatan di daerahnya masing-masing. Dan khusus kepada Banten, DKI, dan Jawa Barat, kita pusatkan. Saya minta aksi besar di depan DPR. Kita tunjukkan bahwa kita organisasi gerakan yang solid, yang konsisten akan perjuangan-perjuangan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.